Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita bertemu kembali dalam pembahasan kita terkait dengan energi. Nah, pembahasan kita yang kedua ini adalah elaborasi dari pembahasan kita yang pertama. Dalam video kita yang pertama terkait dengan energi, terkait dengan gas alam, sudah kita sebutkan bahwa kalau seandainya gas alam kita yang kita ekspor ke Singapura bisa kita alihkan ke dalam negeri, maka itu akan lebih murah daripada LPG, termasuk LPG yang disubsidi LPG 3 kg ya, tabung melon ya. Nah, dalam video ini kita akan merespon fatwa MUI menyangkut dengan penggunaan LPG 3 kg ini. Dalam fatwa MUI disebutkan bahwa penggunaan LPG 3 kg untuk masyarakat Indonesia dalam tanda kutip yang kaya, maka hukumnya adalah haram ya. Hukumnya adalah haram. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan harga gas alam yang kita ekspor tadi ya, yang ke Singapura, yang berencana pemerintah itu akan di stop ekspornya, termasuk juga ke Malaysia untuk langkah awal ya. Seperti kita ketahui bahwa harga gas alam yang kita ekspor ke Singapura berdasarkan dari situs Kementerian SDM Dirjen Migas di tahun 2007, bahwa harga gas yang kita ekspor ke Singapura itu adalah sekitar $5 per MMBTU. Artinya apa? Artinya setiap 1 juta British Thermal Unit, maka harganya dengan kondisi kurs sekarang ini, kondisi kurs sekarang ini 16.000 kali 5 berarti 80.000 rupiah untuk 1 juta British Thermal Unit ya. Nah, kita bandingkan dengan LPG. LPG itu punya kandungan kalori untuk setiap 1 kg itu adalah 46.450 BTU. Artinya kalau kita ambil saja 1 kg itu adalah punya kandungan kalori sekitar 50.000 saja, maka 1 MMBTU itu setara dengan 20 kg LPG. 20 kg LPG itu harganya hanya sekitar 80.000 rupiah ya. 80.000 rupiah. Kalau kita tarik ke harga 1 kilogram, maka 80.000 bagi 20 ya, berarti hanya 4.000 rupiah. 4.000 rupiah per kilogram ya teman-teman sekalian. 4.000 rupiah per kilogram. Nah, harga 4.000 rupiah per kilogram berarti kalau 1 kilogram setara dengan gas alam tadi itu hanya sekitar 12.000 rupiah per kilogram ya. Rata-rata masyarakat Indonesia beli LPG yang 3 kg itu tidak ada yang 12.000. Rata-rata belinya adalah 20.000 rupiah per tabung ya, per 3 kg. Nah, ini sebenarnya cukup mahal ya. Artinya dengan harga 20.000 rupiah per tabung, atau katakanlah harga 12.000 yang dijual pemerintah ke agen dan katanya itu sudah disubsidi, sesungguhnya harga 12.000 tersebut adalah harga natural gas yang kita ekspor tadi ke Singapura tadi. Sebenarnya di bawah 12.000 lagi, karena kita ngambil 1 kg itu
dengan pembagian ada 50.000 BTU, teman-teman sekalian. Nah, itu tadi bahwa ternyata harga gas yang kita jual ke Singapura itu ternyata lebih murah dibandingkan dengan LPG 3 kg. Kemudian yang kedua, ya, teman-teman, berdasarkan dari analisa Ditjen Migas ya, dalam buku yang diterbitkan oleh Ditjen Minyak dan Gas di tahun 2007, bahwa penggunaan gas alam ya, untuk konversi dari minyak mentah ke LPG atau ke gas alam, ternyata ke gas alam itu jauh lebih murah. Ke gas alam itu lebih murah dibandingkan dengan LPG. Ya. Kita bisa lihat tabelnya di sini. Nah, kemudian kita coba bandingkan dengan LPG yang dijual di Malaysia ya. Tahun 2007 ya, 2 sampai 2009 ketika dulu kita pernah disekolahkan ke sana, ke Malaysia. Harga LPG yang dijual di Malaysia itu tidak berubah, teman-teman sekalian ya. Harga LPG waktu itu, harga LPG 12 kg itu masih tetap sampai sekarang 22,8 ringgit Malaysia. Nah, dengan kurs waktu itu 2.700, itu hanya sekitar Rp60.000 per tabung 12 kg. Sekarang dengan kurs yang sekitar Rp3.600 per ringgit Malaysia, berarti karena depresiasi rupiah saja, dia kalau kita rupiahkan jadi Rp80.000 per tabung 12 kg. Itu juga masih cukup murah ya, dibandingkan dengan LPG 12 kg kita yang sudah melebihi dari Rp200.000 per tabung 12 kg. Nah, melihat angka-angka tersebut, rasanya mungkin perlu MUI kembali ngoreksi ya, terkait dengan fatwa yang mengharamkan LPG 3 kg itu untuk rakyat Indonesia. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Singapura tadi, mereka mendapat harga energi dari kita, gas yang lebih bersih daripada LPG, itu di bawah harga LPG 3 kg. Padahal Malaysia, maksud kami Singapura, itu pendapatan per kapitanya jauh di atas pendapatan per kapita rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa pendapatan per kapita rakyat Singapura itu adalah sekitar 84.000 US dollar. Sedangkan pendapatan per kapita rakyat Indonesia itu baru atau belum sampai ke 5.000 US dollar. Atau kita coba bandingkan juga dengan Malaysia. Malaysia sekarang pendapatan per kapita sekitar 12.000 US dollar. Nah, dengan Malaysia saja kita sudah jauh, 2,5 kali, sedangkan dengan Singapura itu 16 kali pendapatan per kapitanya, lebih besar daripada Indonesia. Nah, harusnya kalau menurut pendapat kita, ya MUI hendaknya kembali mengoreksi. Yang lebih urgent sekali untuk difatwakan tentu saja adalah mengirimkan gas alam yang lebih murah dari gas LPG 3 kg ke Singapura. Rasa-rasanya mungkin itu yang lebih tidak dibolehkan ya. Yang mungkin bisa saja MUI menfatwakan itu untuk itu dinyatakan sebagai haram ya. Karena apa? Karena ternyata Singapura rakyatnya lebih kaya, harga yang kita suplai ke mereka justru lebih murah daripada LPG 3 kg. Nah, kalau kita kembali mungkin ke Majelis Ulama Indonesia, ya seharusnya memang Majelis Ulama itu adalah orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, bukan saja dalam bidang ibadah, tetapi juga dalam hubungan muamalah. Jadi MUI harusnya punya pengetahuan yang cukup ya untuk menyatakan bahwa
ini adalah haram, ini adalah tidak haram gitu. Jangan sampai terjadi karena kekurangan pengetahuan, karena kekurangan ilmu, maka ada titipan untuk mengatakan ini haram dan ini tidak haram. Ini yang perlu mungkin kita koreksi bersama ya, teman-teman sekalian. Jadi sementara itu mungkin yang dapat saya sampaikan di upload video kali ini. Teman-teman boleh berpendapat, boleh memberikan komen di bawah ini dengan komen yang membangun tentunya ya. Jadi sekali lagi, dengan data-data ini termasuk penggunaan LPG sampai 3 kg dan seterusnya, pada intinya adalah bahwa wacana ya Presiden Prabowo untuk menyetop gas alam murah kita tadi ke Singapura dan Malaysia, kemudian melanjutkan untuk ke negara-negara lain dari lapangan-lapangan gas alam lain seperti Blok Mahakam di Kalimantan Timur, ya, kemudian Blok Donggi Sindoro di Sulawesi, kemudian Blok Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat, dan Blok Masela yang sangat besar kapasitas cadangan gasnya yang masih sedang tahap eksplorasi sekarang ini. Kita berharap sebagai rakyat ya, agar rakyat mendapatkan energi murah, mendapatkan haknya mendapatkan energi itu karena itu berasal dari bumi Indonesia, sehingga ekonomi kita makin baik. APBN juga tidak perlu subsidi. Itu benar-benar dialokasikan untuk domestik ya, untuk kebutuhan dalam negeri, tidak diekspor lagi. Itu nilainya cukup besar ya teman-teman sekalian. Kita tahu bahwa subsidi energi untuk tahun 2005 ini 400-an triliun, tepatnya sekitar 435 triliun. Itu yang sudah dirilis pemerintah. Itu bisa sangat kita kurangin ya, nilai subsidi itu. Jadi tidak perlu lagi membebani APBN yang nilainya sekitar 400-an triliun tersebut. Kalau energi murah kita ini, cadangan gas alam kita benar-benar untuk keperluan masyarakat Indonesia. Baik teman-teman, silakan komen di bawah ini, dan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.